Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Beribadah adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita pagi ini datang bersama di tempat ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan ambil waktu teduh secara pribadi. Kita berdoa secara pribadi. Agar melalui ibadah ini kita memuliakan Tuhan. Dan di sini juga Tuhan memberkati kita. Mari berdoa memohon anugerah Tuhan di dalam kita beribadah kepadanya. Memohon pertolongan Roh Kudus sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Melalui ibadah ini Tuhan memberkati kita. Memberikan kelegaan bagi kita yang berbeban berat. Memberikan kekuatan bagi kita yang mengalami kelemahan. Memberikan penghiburan bagi kita yang berduka. Memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Mari kita membuka mata iman kita. Bahwa sungguh Kristus ada di tengah-tengah kita. Melalui rohnya dia berkarya. Karena dia berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Hati kami penuh dengan syukur dan pujian kepadamu ya Tuhan. Karena kami sungguh mempercayai dan meyakini kasih setiamu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Dan itulah yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh berhimpun bersama di tempat ini Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah kemurahan kebaikan Tuhan. Roh-Mu yang menuntun hati kami untuk melangkah datang ke rumah ini. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Untuk mengagungkan Engkau dalam ibadah ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah mereka. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Marilah dengan pertolongan dan kasih karunia-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Melawat setiap pribadi ya Tuhan. Dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang penuh kemuliaan bagi Tuhan. Dan berkat bagi kami semua. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami seiman. Yang mungkin saat ini dalam perjalanan ke tempat ini. Kau menyertai mereka dan membawa mereka tiba dengan sukacita. Bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir. Apabila mereka akan mengalami sakit penyakit, Tuhan lawat, Tuhan beri kesembuhan bagi mereka. Apabila mereka mengalami pergumulan, kesukaran yang membuat mereka tidak hadir Tuhan, Engkau melawat mereka, memberi pertolongan, memberikan penghiburan. Tetapi jika mereka mengabaikan pertemuan-pertemuan ini, karena kemalasan hati ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu menjamah hati mereka. Agar mereka boleh melihat kemurahan Tuhan. Sehingga hati mereka boleh bangkit untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Agungkan dan muliakan nama-Mu. Karena itulah kerinduan kami dalam beribadah ini. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan. Ibadah ini kita mulai dan dasarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang sejarah, mari kita menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Bersama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita masuki nyanyian pujian kita pada Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Mei. Kiranya sukacita berkat terus melimpah atas kita. Pada saat ini saya undang untuk jemaat Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena kebaikannya yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita ulangi lagu ini, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan apa akan kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu? Akan ku balas, yes Tuhan. Anugerah-Mu sungguh ajaib bagi hidup kami, selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia Tuhan. Yes Tuhan, nyata dalam hidupku. Sungguh kami tidak mengerti Tuhan besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, biar jemaat Tuhan yang nyanyikan. Betapa kagum, amin. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, mulia kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh
kuasa Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan, dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami butuh pengurapan-Mu. Haleluya, haleluya, kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami naikkan Tuhan. Terima kasih, sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Oh, mulut kami penuh dengan pujian Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian dan hormat bagi nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Aku undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ya sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh, yes, mulut kami penuh dengan pujian dan sembah bagi nama-Mu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa untuk saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Darah sukacita mengalir atas setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita, amin. Masih ada semangat. Ya, pagi-pagi kita harus bersemangat memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan yes, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih bersukacita ya? Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita tinggikan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang Tuhan, ku pasti menang. Sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, serupa dengan gambaran bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Katakan bersama Roh-Mu, bersama
segenap hati, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan siapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, Kau rapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Rindu sekutu dengan-Mu, lebih lagi Di hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam kami menjadi umat Tuhan,
Engkau bukan saja memperlengkapi kami dengan anugerah kasih karunia-Mu yang besar dan firman-Mu yang Engkau berikan, tetapi juga Engkau berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh hidup seperti kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur apabila pada hari ini, sebagai umat Tuhan di seluruh dunia, kami merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi para rasul, bagi orang percaya. Sehingga Roh Kudus itu ada di dalam hidup setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu boleh sungguh meneguhkan hati dan iman kami, agar kami boleh hidup bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kami hidup di dalam dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid yang bersaksi, murid-murid yang hidup mempermuliakan Tuhan. Untuk itu urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus, dan juga kepada jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman, dan firman itu berbicara dan mengubah hidup kami. Dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan perayaan hari Pentekosta, dan pembahasannya nanti kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Mari silakan buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 14. Sudah membukanya Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama ya, mulai dari 1. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka para murid itu kembali ke Yerusalem dan mereka berdoa selama 10 hari. Dan di hari yang ke-10, ketika mereka berkumpul dan berdoa, terjadilah pencurahan Roh Kudus seperti yang kita baca pada bagian firman Tuhan ini. Mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, judul khotbah hari ini adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana kita supaya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus?
dan mengapa kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama-tama kita harus memahami ada dua fakta hubungan orang Kristen dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara kita perlu memahami ini. Alkitab mengajarkan ada dua bagian penting, fakta penting dalam hidup orang Kristen, dalam hidup orang percaya, dalam hubungannya dengan Roh Kudus. Fakta yang pertama adalah fakta yang bersifat tetap. Mari coba kita lihat. Coba lanjut. Terus. Ini. Fakta pertama bersifat tetap. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Fakta pertama bersifat tetap. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, bagian ini penting sekali. Ya, bahwa setiap orang Kristen harus tahu, harus menyadari, meyakini bahwa dia memiliki Roh Kudus. Buktinya mana? Buktinya dalam firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Roh Kuduslah yang membuat kita percaya kepada Yesus Kristus. Ayat Alkitabnya kita baca. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini fakta pertama, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Mungkin seseorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus yang meyakinkan dia, Roh Kudus yang membuat dia percaya. Nah, saudara-saudara, itu artinya orang di luar kekristenan tidak memiliki Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang hanya orang Kristenlah yang memiliki Roh Allah, Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itulah saudara dan saya bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita tidak akan pernah mengutuki Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Roh Tuhan membuat kita tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang-orang yang tidak punya Roh Tuhan yang merendahkan, menghina, melecehkan, mengutuki nama Yesus. Saudara bisa lihat di YouTube. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama, ada banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat mengutuki Yesus. Kok bisa? Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Tidak ada satu pendeta pun yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan pernah mengutuki Yesus karena ada di dalam dirinya Roh Kudus. Saudara pernah mengutuki Yesus? Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kenapa saudara bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan tetangga kita tidak bisa mengaku? Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ini bukti pertama. Yang kedua, bukti yang kedua. Jangan loncat-loncat dulu. Coba naik. Aduh, terus. Ya, stop. Nah, yang kedua, Roh Kudus memeteraikan keselamatan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, fakta yang kedua, mengapa Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya? Karena Dia adalah meterai keselamatan saudara dan saya. Saudara-saudara, ada jaminan keselamatan. Kita tidak hanya berkata bahwa saya percaya Yesus, lalu saya diselamatkan. Kalau hanya seperti itu, jaminannya apa? Kalau saudara berkata iman saya, iman kita itu naik turun saudara-saudara. Tetapi ada jaminan bahwa kita diselamatkan karena kita sudah percaya pada Yesus, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, istilah meterai ini dalam zaman dulu ketika firman Tuhan ini ditulis mempunyai arti yang sama dengan yang kita gunakan hari ini.
Saudara kalau membuat jual beli rumah atau jual beli mobil, maka saudara membuat kwitansi. Bukti bahwa kwitansinya itu sah harus dikasih apa? Materai. Kalau dulu 6.000 materainya. Kalau sekarang harus 10.000. Kalau saudara materai pakai 6.000 hari ini, itu tidak berlaku. Dengan adanya materai, maka ada kepastian bahwa mobil yang saudara beli menjadi milik saudara. Karena saudara sudah bayar. Saudara-saudara, materai itu menjadi sebuah jaminan. Firman Tuhan ini berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan itu di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah menjadi jaminan keselamatan kita. Saudara-saudara ini membuktikan bahwa Roh Kudus ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri orang itu, apa jaminan keselamatannya? Yang ketiga, mari kita lihat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Kita baca ayat dari kitabnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, ayat ini berkata 1 Korintus 3:16 mengatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Berdiam di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah bait suci, saudara-saudara. Yang namanya gedung gereja. Semegah apapun gedung itu bukan rumah Allah dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama hanya satu rumah Allah. Hanya satu bait Allah. Yaitu yang ada di Yerusalem. Dan itu sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Yang dibangun Salomo dihancurkan oleh kerajaan Babel, oleh Nebukadnezar. Lalu bait suci yang kedua dibangun oleh Herodes, itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, jenderalnya Romawi. Nah sekarang dalam proses membangun bait suci ketiga, itu karena orang Yahudi ingin membangun bait suci yang ketiga, saudara-saudara. Tapi di dalam kekristenan, rumah Allah itu bukan gedungnya. Rumah Allah itu adalah setiap orang percaya. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Sehingga tubuh kita ini menjadi bait Allah. Saudara, kalau tubuh kita ini bukan bait Allah, kita bisa pakai untuk perbuatan dosa. Kita bisa gunakan tangan kita untuk mencuri. Kita bisa gunakan tangan kita untuk memukul orang, menyakitin orang. Kita bisa gunakan mulut kita untuk memaki orang, menghina orang. Tetapi karena tubuh kita ini, mulai dari telapak kaki sampai ujung rambut kita adalah bait suci Kristus, maka firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menggunakannya untuk kejahatan. Kita harus gunakan untuk kemuliaan. Jadi saudara lihat, bagaimana firman Tuhan ini memastikan Roh Kudus ada dalam diri orang percaya. Yang pertama tadi, apa buktinya saudara? Coba naik lagi kita, supaya kita jangan lupa. Terus, Roh Kuduslah yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus adalah meterai. Yang ketiga, Roh Kudus adalah berdiam di dalam diri kita. Bukan hanya di hati kita, saudara. Dia berdiam di seluruh tubuh kita karena tubuh kita ini bait suci. Lanjut. Nah, tapi yang kedua adalah dalam fakta yang kedua bersifat kontemporer. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Fakta kedua bersifat kontemporer. Setiap orang percaya bertanggung jawab dalam hubungannya dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, jangan salah paham. Tanggal 10 Agustus tahun 1986, saya menikah dengan Ibu Titrin di Madiun.
Madiun. Sejak kami dinikahkan di gereja dan juga diresmikan dalam acara syukuran di tengah masyarakat. Saya suaminya siapa? Bu Titrin. Bu Titrin istri saya. Itu faktanya. Saya tinggal serumah dengan Bu Titrin karena kami suami istri. Tetapi saudara-saudara, apakah saya mempengaruhi Bu Titrin? Itu belum tentu. Karena apa? Tergantung Bu Titrin. Bu Titrin mau nggak saya pengaruhi? Atau saya dipengaruhi oleh Bu Titrin? Itu tergantung apa? Saya. Oh saudara-saudara, saya mau cerita. Ini sesuatu ketika kami baru menikah. Sebelum saya menikah, saya punya seorang sahabat. Namanya Jimmy Swalete, sudah almarhum. Ini sahabat dekat sekali. Di asrama kami selalu satu asrama, kemudian di kantor kami bekerja di bidang yang sama. Nah, sesudah kami menikah, saya menikah dengan Bu Titrin. Ini teman saya, ini sahabat saya ini belum menikah. Jadi dia selalu bilang, kadang-kadang dia bilang, Mor, ayo kita rapat. Nah, kata rapat ini saudara, artinya adalah nonton. Saya bilang, oke, Jim. Saya langsung pergi. Saya langsung pergi, saudara-saudara, tanpa pamit Bu Titrin. Karena apa? Saya punya sahabat dekat. Dan saya baru menikah, ya kan? Walaupun kami pacaran, berapa lama kita pacaran? Bu Titrin. 1 tahun ya? Hanya 1 tahun kami pacaran. Ya, 1 tahun. Jadi saya tinggal aja Bu Titrin. Bu Titrin tersinggung kan? Saya ditinggal, dia pergi sama sahabatnya. Itu sering terjadi di tahun pertama, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya sadar bahwa itu salah. Nah, saudara lihat di situ, faktanya saya sudah suaminya Bu Titrin, faktanya kami satu rumah, tapi fakta juga dalam hal hubungan saling mempengaruhi itu sebuah tanggung jawab. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam hubungan dengan Roh Kudus? Ini yang dikatakan firman. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi. Ayat Alkitabnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara-saudara, di sini adalah sebuah kata perintah. Jadi kita diperintahkan supaya jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ini bicara tentang tanggung jawab dari kita. Kalau yang ketiga tadi ada tanggung jawab kita enggak? Coba mari kita lihat ayat-ayatnya. Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, bukan ke bawah. Nah, coba kita baca ayatnya. Ada enggak tanggung jawab kita di sini? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tidak ada tuntutan untuk kita bertanggung jawab. Roh Kudus yang bertindak, Roh Kudus yang berbuat, Dia memeteraikan keselamatan kita. Begitu juga dengan yang di atasnya, coba di atasnya. Roh Kuduslah yang membuat kita percaya pada Yesus. Dikatakan situ tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dengan pertolongan Roh Kuduslah kita bisa mengaku Yesus Tuhan. Tapi ketika bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, kembali coba ke Efesus tadi. Bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, kita dikatakan hendaklah kamu. Ini sebuah perintah. Jangan mabuk anggur, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, mari kita lihat. Roh Kudus memimpin. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 18. 1, 2, 3. Akan tetapi jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara perhatikan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi dituntut dari kita
supaya kita memberi diri kita dipimpin oleh roh. Kalau tadi dikatakan apa? Hendaklah kamu penuh roh. Jadi bergantung kita mau dipenuhi roh atau tidak. Lalu yang ketiga, coba kita lihat. Roh Kudus yang dapat didudukan oleh orang percaya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan saya mendukakan Bu Titrin. Berarti itu dituntut dari saya, tanggung jawab saya. Saya jangan sampai membuat istri saya bersedih. Nah, saya dituntut sebagai seorang gembala untuk membuat saudara-saudara sebagai jemaat tidak kecewa. Itu tanggung jawab saya. Saudara-saudara, jadi kita lihat ada 2 bagian fakta yang nyata di dalam hubungan kita. Yang pertama, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang membuat kita percaya Yesus. Roh Kuduslah jaminan keselamatan kita. Saudara harus yakin ini. Saudara-saudara. Sama faktanya seperti saudara yang sudah berkeluarga. Pasangan saudara itu adalah jelas ada. Ada surat nikahnya. Saudara serumah dengan pasangan saudara. Bagi saudara yang belum berumah tangga, pemuda-pemudi, saudara punya orang tua, itu fakta. Akta lahir saudara membuktikan saudara punya orang tua. Itu tidak boleh ditolak. Dan itu harus kita percayai bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itu sesama seperti saudara percaya Yesus ada dalam diri saudara, maka begitu juga Roh Kudus ada dalam diri saudara. Seperti saudara percaya bahwa Allah Bapa ada dalam diri saudara, maka begitu juga Roh Kudus ada dalam diri saudara. Karena Allah Tritunggal itu menyatu di dalam karyanya, menyatu di dalam ketuhanannya, ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai berpikir begini, oke, saya punya Tuhan Yesus di dalam hati saya, tapi Roh Kudus keluar masuk. Oh, saudara, itu tidak ajaran Alkitab. Atau saudara berkata, Tuhan Yesus ada dalam diri saya, tapi Bapa hanya ada di sorga. Itu juga tidak ajaran Alkitab. Ketika kita percaya Yesus ada di dalam hati kita, di sana sekaligus Bapa beserta dengan kita, Roh Kudus beserta dengan kita. Allah Tritunggal itu tidak terpisah-pisah, tapi tidak tercerai-berai, walaupun berbeda saudara-saudara. Dia ada di dalam hidup kita. Nah, kalau begitu mengapa dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh? Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ini berkaitan dengan ayat 18 dari Efesus 5. Mari kita baca sama-sama. Naik lagi ke atas. Lagi ke atas. Ya, mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini dibandingkan, saudara, ada perintah, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Apa yang terjadi dengan orang yang mabuk anggur? Coba, apa yang terjadi dengan orang yang mabuk anggur? Ada yang pernah pemabuk di sini? Tidak ada, saya ada. Saudara-saudara yang namanya pemabuk, ya, tidak bisa ngontrol diri. Itu intinya. Jadi kalau orang mabuk, maka dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan yang dikendalikan oleh alkohol, dikendalikan oleh narkoba, dikendalikan oleh ganja, itu menghancurkan cara berpikirnya, merusak dirinya. Di sini dikatakan apa? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terjemahan yang lain, karena orang yang mabuk akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat. Opung Karen pasti bisa bersaksi bagaimana dia melihat orang-orang mabuk ketika di bedeng, ya kan? Banyak orang yang mabuk ketika kita di gereja pelayanan di bedeng. Saudara-saudara,
Kampung Kereng kan punya dagangan di situ. Banyak orang yang mabuk. Gak bisa kontrol. Mereka saling bunuh juga ada di situ. Karena mabuk. Sehingga dikatakan, jangan mabuk anggur. Karena itu akan merusak dirimu. Tapi hendaklah engkau dipenuhi oleh roh. Apa yang terjadi kalau kita dipenuhi oleh roh? Kembali kepada Kisah pasal 2. Mari kita lihat. Saudara-saudara, ini pentingnya hidup dipenuhi oleh roh. Ketika Roh Kudus itu memenuhi para rasul, saudara-saudara, mereka dikatakan di sini berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Di sini bahasa asing bukan glosalalia, yaitu bahasa lidah yang di Korintus. Tetapi silolia itu bicara tentang bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam kasus ini, para rasul ini berbicara dimengerti oleh orang-orang dalam bahasa ibunya. Coba mari kita baca ayat 8. Ayat 7-8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi para rasul ini berdiri, mulai berbicara, berkhotbah saudara-saudara, tanpa perlu penterjemah. Orang Libya mendengarnya dalam bahasa Libya, orang Roma mendengarnya dalam bahasa Roma, orang yang dari daerah lain mendengar dalam bahasa ibu mereka. Tapi kalau berbahasa roh, tidak ada yang mengerti, kecuali ada orang yang punya karunia menterjemahkan. Nah, ini nanti kita akan belajar ya, mungkin bulan Juni ini kita belajar tentang Roh Kudus, supaya kita lebih mengerti betapa pentingnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya apa di sini? Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menjadi seorang yang kreatif, saudara-saudara. Seorang yang mempunyai kehidupan berproduktif. Beda dengan orang yang mabuk anggur. Orang yang mabuk anggur, dia akan menjadi seorang yang merusak dirinya, pekerjaannya pun diabaikan, tugas tanggung jawabnya pun dilupakan. Tapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi seorang yang terampil, menjadi keluar potensi-potensi dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang berprestasi. Penting sekali kita menyadari ini, bahwa hanya dengan dipenuhi Roh Kudus, potensi kita akan maksimal, saudara-saudara. Bagi orang-orang muda, kalau engkau mau coba-coba pakai narkoba, bisa dipastikan engkau kehilangan kreativitas. Karena pikiranmu akan dirusak oleh narkoba. Pikiranmu akan dirusak oleh alkohol. Engkau akan menjadi orang yang tidak kreatif. Tapi ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau akan menjadi seorang pemuda yang kreatif. Seorang pemuda yang bisa berkarya secara maksimal. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kita bisa melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seperti yang dikatakan dalam ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dari 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Nah, saudara, sampai situ aja. Saudara-saudara, ini peristiwa terjadi 50 hari sesudah penyaliban Yesus. Apa yang terjadi sesudah penyaliban Yesus? Para rasul ketakutan. Mereka berkumpul di ruangan-ruangan yang pintunya dikunci. Selama 40 hari Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Dan mereka tetap bersembunyi, saudara-saudara. 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus, mereka ada di ruang kamar, hanya berdoa, saudara-saudara. Tidak berani tampil di depan orang. Karena mereka takut terhadap orang yang membunuh Yesus. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan ini berkata, maka tampillah Petrus dan ke-10 rasul yang lain. Dan mereka berbicara, hai orang Yahudi dan penduduk Yerusalem. Lalu kita akan membaca bagaimana Petrus berkhotbah secara berani. Karena mereka dipenuhi Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
gereja itu menjadi gereja yang berkembang. Karena dipenuhi Roh Kudus. Sebab gereja yang dipenuhi Roh Kudus pasti menjadi saksi Kristus. Pasti jadi saksi Kristus. Tidak usah diajarin metode bagaimana memberitakan Injil. Mereka akan menjadi pemberita Injil. Ada banyak orang yang dilatih dalam penginjilan. Dilatih penginjilan. Sangat rajin mengikut pelatihan. Tapi tidak pernah menginjil. Karena apa? Tidak dipenuhi Roh Kudus. Keberanian itu datang dari mana, saudara? Keberanian itu datang dari Roh Tuhan. Saudara tidak akan pernah takut segala ancaman apapun kalau saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara tidak takut akan penderitaan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi saudara dipenuhi oleh anggur, sedikit masalah, mabuk anggur lagi. Sedikit masalah, cari anggur lagi. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, masalah-masalah yang berat mungkin terjadi, tapi dia akan tetap bisa berdiri tegak di dalam kebenaran firman, di dalam anugerah Tuhan. Mari coba lihat diri saudara. Kalau ada di antara saudara adalah orang yang begitu gampang dilemahkan oleh persoalan. Masalahnya, mungkin saudara tidak memberi hidupmu dipenuhi Roh. Saudara-saudara, mengapa di antara orang Kristen ada orang yang begitu tetap giat, bersemangat, bersukacita, padahal persoalannya banyak sekali. Tetapi ada orang Kristen yang sedikit saja persoalan telah membuat imannya lumpuh. Karena hidupnya, hubungannya dengan Roh Kudus begitu rendah. Saudara-saudara, ada yang bertanya, Pak, saya ingin sekali Pak menjadi orang yang bebas dari kecanduan ini. Tapi kalau saya tidak bisa. Saudara-saudara, kita tidak bisa. Dari kekuatan kita tidak bisa. Karena di dalam Roma pasal 7 dikatakan, ketika kita ingin melakukan yang baik, yang jahat yang kita lakukan. Tetapi puji Tuhan bahwa adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kemerdekaan bagi kita. Dan ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa menang atas kedagingan. Saudara-saudara, dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu sama. Kalau kita baca dalam Galatia, kita hanya bisa menghasilkan buah roh kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh. Kalau kita tidak memberikan diri kita dipimpin roh, maka yang akan keluar adalah kebencian, kemarahan, perzinahan, iri hati, cemburu, perpecahan. Itu dalam Galatia pasal 5. Tapi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, yang keluar adalah kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan seterusnya, saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya untuk dipenuhi Roh Kudus? Belajar dari para rasul. Pertama, imani bahwa Roh Kudus ada dalam diri saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kita sudah memiliki Roh Kudus. Ada kuasanya. Yang kedua, kita harus berdoa. Setiap pagi, saudara-saudara. Berdoa, Roh Kudus pimpinlah hidup. Penuhilah aku ya Roh Kudus. Saudara nggak usah berdoa dan berkata, datanglah Roh Kudus dalam hidupku. Dia ada dalam dirimu, saudara. Jadilah seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya tiap pagi. Papa, saya mau sekolah. Doakan saya. Oh saudara, kalau seorang anak selalu melakukan seperti itu, saya percaya pengaruh bapaknya kuat sekali dalam diri anak itu. Begitu yang harus kita lakukan tiap pagi. Roh Kudus penuhi saya supaya saya bisa memiliki kekuatan menghadapi tantangan hidup ini. Supaya saya bisa berhasil mengerjakan apa yang menjadi tugas saya. Supaya saya bisa berhasil sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan. Tiap pagi kita harus berdoa. Lalu yang ketiga, taati firman. Tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus kalau kita melawan firman. Kalau kita menolak firman. Kalau kita melanggar firman. Tidak ada seorang ibu yang akan mendoakan yang baik bagi anaknya kalau anak itu selalu melawan kepada ibu.
saudara-saudara, hukum yang sama terjadi. Tidak mungkin kita berada dalam kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak mau taat firman. Kalau kita melanggar firman, kalau kita hidup dalam dosa, tidak menjaga kesucian, maka di sana Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hidup kita. Karena Roh Kudus itu dilambangkan dengan merpati, hewan yang sangat lembut. Roh Kudus itu lembut. Ketika kita membuka hati kita, menjaga hidup kita suci, di sanalah Roh Kudus memenuhi kita. Dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, percayalah, hidupmu akan menjadi seorang yang dahsyat. Seperti para rasul, mereka dahsyat di dalam Tuhan. Gereja berkembang. Kau punya persoalan dalam keluargamu, yang kau butuhkan, hidup dalam Roh Kudus. Hidup di penuh Roh Kudus. Kau punya persoalan dalam pekerjaanmu, engkau membutuhkan hidup di penuh Roh Kudus. Di gereja kita yang kita perlukan adalah kita semua hidup dipenuhi Roh Kudus. Bapak Gembala, Ibu Gembala harus dipenuhi Roh Kudus. Supaya terjadi impartasi yang sama. Dan gereja kita bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Coba ambil nadanya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, mari kita meresponi firman ini dengan hati yang terbuka untuk dipenuhi Roh Kudus. Apakah engkau selama ini mengalami kesulitan dalam berdoa? Mintalah supaya Roh Kudus memenuhimu, sehingga engkau menjadi orang yang bebas dalam berdoa. Apakah engkau selama ini mengalami kesulitan dalam membaca dan mengerti Alkitab? Bukalah hatimu dan mintalah Roh Kudus memenuhimu, maka engkau akan mencintai firman Tuhan. Apakah engkau mempunyai pergumulan dalam mengasihi keluargamu? Bukalah hatimu, Roh Kudus akan memenuhimu dan engkau akan mengasihi keluargamu. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Roh Kudus, kau hadir di sini, kita akan berdoa. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis.
kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, inilah seruan hati kami kepadamu. Engkau yang telah membuat kami percaya kepada Yesus Kristus. Engkau yang menjadi meterai keselamatan kami, dan yang berdiam di dalam diri kami, sehingga tubuh kami ini menjadi bait suci. Tuhan, kami mau Engkau penuhi. Penuhilah setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan pengurapan-Mu. Penuhi kami dengan minyak baru-Mu ya Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus, agar kami boleh hidup berguna bagi Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Agar hidup kami boleh menjadi saksi bagi orang lain. Oh Tuhan, kalau selama ini kami telah hidup dengan kekuatan diri kami dalam menyenangkan Tuhan, dan akhirnya kami kecewa, oleh karena itu kami berdoa, dalam mulai saat ini ya Roh Kudus, penuhilah kami semua dengan pengurapan-Mu yang baru, agar kami boleh hidup berkemenangan. Kami boleh menang atas persoalan-persoalan hidup kami. Kami boleh menang atas segala dosa dan yang menggoda kami. Kami boleh menang ya Tuhan atas diri kami sendiri, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap pribadi jemaat-Mu. Penuhilah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi ayah yang penuh pengurapan Roh Tuhan. Hidupnya menjadi ayah dan suami yang menjadi sukacita bagi anggota keluarga. Penuhilah setiap ibu dengan kepenuhan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh suami dan anak-anaknya. Penuhilah setiap anak-anak ya Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang membawa kebahagiaan dan sukacita bagi orang tua. Penuhilah kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu, agar gereja-Mu The Chemistry ini boleh menjadi gereja yang memberitakan Injil-Mu, gereja yang membawa jiwa-jiwa kepadamu, gereja yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, karena kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyadari setiap kita bahwa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Amin, puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya doa persembahan dan doa syafaat. Saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa, tapi izinkan saya diberikan waktu 10 menit untuk kesaksian yang mungkin jadi kekuatan, yang mungkin jadi berbagi biar kita lebih kuat. 3 minggu yang lalu saya sakit di sini, sangat sakit sini. Mungkin karena minum kopi terlalu banyak, jadi saya nggak bisa napas. Dan saya bilang doa, untung sama teman di Balurit, mendingan. Dan jatah saya sebenarnya minggu kemarin doa syafaat, dan saya masih susah bernapas. Di situ saya juga WA Bapak, Pak, saya lebih baik mundur dari majelis. Kayaknya masalah dalam rumah tangga saya ini kayaknya parah gitu. Saya lebih baik mundur. Maaf, agak bergetar karena napasnya kurang. Ini bukannya mau nangis, enggak. Malu lah, ampun masa nangis. Jadi saya WA Bapak, masa saya sudah setia lah istilahnya, tapi ada masalah aja dalam rumah tangga. Saya mundur dari majelis, Pak. Tapi Bapak bilang, sabar Pak, setiap rumah tangga itu ada pergumulan. Tuh. Nah, situ dengan proses lebih bagus lagi, sembuh saya dengan maksud Tuhan. Sembuh total, meskipun saya agak susah ngomong gitu. Dan saya belajar dari situ, Tuhan mengasihi saya. Meskipun masalah banyak, Tuhan mengasihi kita semua. Banyak di flashback sih, Tuhan memang mengasihi saya. Contohnya si Jo bisa PKL di Garuda milik BUMN, Pak, yang notabene itu memang benefit. Saya bilang memang karya Tuhan ini sangat banyak dan sangat berharga bagi saya. Di situ saya belajar jangan kecewa. Nggak sampai di situ, 3 bulan lalu rumah kontrakan saya terbakar. Saya bilang, saya mengucap syukur, saya juga puyeng. Saya bilang istri saya stop, jangan bikin status, tapi berdoa. Bukan saya sok rohani, kan dikit-dikit bikin status, rumah kebakar, bagaimana, biar dikasih ini. Nggak sampai di situ masalahnya sih. Yang ngontrak itu marah-marah ke saya. Saya lagi tidur, saya bangun, ampun saya langsung bangkit di situ. Alasannya dia, Pak, saya baru 10 hari, minta dikembaliin uang kontrakan saya. Saya bilang sama dia, saya datengin rumahnya, saya cuma pakai singlet macam celana pendek. Malu kalau Ambon udah keluar, ya udah Ambonnya keluar. Gitu. Saya bilang sama dia, semua bantuan kamu terima. Sampai di gereja pun yang di sebelah,
Saya tidak dipanggil karena saya lain gereja. Gitu. Apa kamu mau minta ganti rugi sama saya? Itu saya lawan 1 omah, 2 perempuan, 2 laki. Saya lawan dia. Apa saya lain gereja? Terus saya nggak diundang di gereja kamu. Dari situ saya belajar. Kenapa? Si Marsha, kemarin saya pulang. Kakinya sakit. Saya tanya emaknya, kenapa tuh kakinya si Aca? Lihat aja di WA. Tuh ini jawabannya nih. Pelit amat. Jawab aja, Cak, apa kakinya sakit? Ternyata dia juara 1 karate se-Jakarta Timur di GOR. Begitu kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa. Meskipun di kepahitan kebakaran rumah, saya sakit, ada permasalahan di rumah tangga, dan saya mau merubah pola pikir saya. Setiap pasti ada permasalahan. Biarlah karya Tuhan saja yang berencana. Dan saya belajar di situ, biarpun ada kekecewaan itu, anak-anak saya naik. Si Jul ditunjuk, meskipun tiap hari dia main Mobile Legends, dia masuk 3 besar, PKL di Garuda. Wow, amazing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kedua, Aca juara 1 se-Jakarta Timur. Wow, thank you God. Dia bilang, itu udah kekuatan bagi saya. Ya udah, itu aja kekuatan baginya. Sedikit banyaknya emang akhirnya cucuran air mata juga nih. Mari kita berdoa dalam. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan untuk kami semua ya Bapak. Engkau sudah membimbing kami Bapak dalam segala musim. Dalam segala musim dan segala kehidupan Tuhan Kristus, di mana Engkau sudah memberikan kami kasih karunia dan juga hidup dalam Roh Kudus seperti Bapak Gembala yang sudah ajarkan. Biarkan kehidupan kami ini kami meteraikan nih Bapak, dan kami aplikasikan di tengah-tengah rumah tangga maupun masyarakat ya Bapak. Kau juga memberkati jemaat-jemaat di sini Tuhan Kristus, segala permasalahannya, rumah tangganya, pekerjaannya, baik juga untuk kaum muda ya Bapak, agar mereka lebih setia untuk kasih karunia Engkau yang sudah berikan, karena sedikit pun apapun pelayanannya itu besar di mata Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk singer juga ya Bapak. Kau memberkati mereka ya Bapak. Kau memberkati gereja kami Tuhan Kristus. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah di tahun politik ini ya Bapak, kami tidak menjadi berpecah belah Tuhan Kristus, tapi kami bersatu meskipun pilihan kami berbeda. Lindungi para pemimpin kami ya Bapak, baik pusat, presiden maupun menteri Tuhan Kristus. Kau biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Kristus, Kau sudah melindungi bangsa dan negara kami Tuhan Kristus. Juga para aparatur negara ya Bapak, Kau berkati mereka. Inilah doa hamba ya Bapak Kristus yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Pak Temi atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesaksian Pak Temi membuat kita merasa terberkati. Dan satu hal yang mau saya ambil dari kesaksian dari Pak Temi, bahwa hidup kita selalu dalam penyertaan Tuhan.
dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau menutup ibadah kita, saya undang semangat semua untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa betapa ajaibnya Engkau dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Walaupun ada kesukaran dan kesulitan yang harus kami jalani, tapi kami boleh melihat di sana kebaikan-kebaikan Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Kami memuji keagungan-Mu, memuji kebesaran-Mu di dalam kami mengakhiri ibadah ini. Marilah Tuhan, Kau yang sudah memberkati kami, melawat kami, meneguhkan kami dalam ibadah ini. Engkau juga akan menyertai jemaat-Mu, menuntun mereka di dalam perjalanan setiap langkah hidup mereka. Engkau menyertai rumah tangga mereka dengan memberikan keharmonisan dan kerukunan. Engkau menyertai mereka dengan membukakan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Engkau menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak pernah kekurangan dan tidak pernah takut sekalipun harus berjalan melewati lembah kekelaman, karena Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pribadi jemaat-Mu yang telah datang dengan sukacita membawa persembahan syukur mereka kepadamu. Balaskanlah dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Bagi mereka yang belum membawa persembahan, berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh membawa ucapan syukur mereka dengan sukacita. Berkatilah persembahan yang sudah terkumpul ini, agar boleh dikelola sebagaimana seharusnya, boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami dan pujian kami kepadamu di dalam kami mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita serahkan hidup kita. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kekasih Tuhan, pulanglah dan percayalah bahwa Roh Kudus menuntun dan memimpin hidupmu. Berilah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau akan mendapatkan kemenangan, mengalami
sukacita dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sepanjang hidupmu, bahkan sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya dalam beribadah. Mari ajak